Kak, aku pemula dan masih bingung cara main chord. Aku sering banget dapat pertanyaan ini dari murid-muridku selama 16 tahun main piano. Aku akan bahas 3 konsep chord di mana makin ke belakang makin mantep. Di mana kamu yang sebelumnya gak bisa main chord jadi bisa begini. Konsep pertama, 2 chord paling fundamental di piano. Jadi ada 2 chord yang teman-teman harus wajib pelajarin sebagai pemula. Yang pertama chord mayor, yang kedua chord minor. Bedanya apa? Chord mayor itu kalau teman-teman denger kedengeran happy. Kalau chord minor kedengeran sedih. Sesimpel itu. Nah, cara ngebuat chord mayor sama minor tuh gimana sih teman-teman? Rumusnya begini. Chord mayor itu contohnya kita mulai dari C. Untuk ngebentuk chord C mayor, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman kita pelan-pelan nih dari C naik setengah, 1, 1,5, 2 nyampe di E. Jadi naiknya 2. Not selanjutnya ya, yang kita lakukan adalah kita naik setengah, 1, 1,5. Ini cara ngebentuk chord mayor apapun, di chord apapun. Contohnya kita pengen bikin F. F mayor tuh rumusnya gimana sih? Ingat rumusnya 2 plus 1,5. Setengah, 1, 1,5, 2, setengah, 1, 1,5. F. Kedengeran happy. B flat. Kita main pelan-pelan. Setengah, 1, 1,5, 2, setengah, 1, 1,5. Nah, ini adalah chord B flat mayor. Jadi itu cara ngebentuk chord yang happy, chord yang mayor. Kalau minor gimana? Minor itu sekali lagi kita coba mulai dari C. Kita coba naik 1,5, setengah, 1, 1,5, terus naik 2, setengah, 1, 1,5, 2. Ini chord minor. Jadi rumusnya kebalikannya sama si mayor. Kalau mayor kan 2 plus 1,5. Kalau chord minor itu 1,5 plus 2. Ini chord minor di chord apapun, mulainya apapun, itu jadinya chord minor. Contohnya D. Kita tambah 1,5, tambah 2. Ini D minor. E minor. A minor. Nah, jadi teman-teman harus mengerti konsep ini biar bisa tahu untuk family chord, yaitu konsep nomor 2. Apa arti family chord? Family chord artinya adalah chord yang berada di kunci tersebut. Nah, maksudnya gimana sih? Aku langsung jelasin di piano aja. Teman-teman biasanya dalam belajar piano biasanya mulai itu di kunci C, ya. Kunci C seperti ini. Nah, kenapa bisa teman-teman mulai di sini? Karena ini semua putih. Ya, kunci itu ada banyak ya, ada kunci C, kunci D, ada kunci E, dan kunci yang hitam-hitam juga ada, kunci B flat contohnya. Ini tuh merupakan kunci-kunci yang valid, tapi kuncinya tuh beberapa susah. Kenapa susah? Karena kalau B flat ada 2 item. Kalau G ada 1 item. Jadi banyak item-itemnya lah. Jadi kita sebagai pemula tuh hindari yang hitam-hitam. Jadi kita paling awal pasti belajar di kunci C. Nah, si kunci C ini ada chord yang merupakan bagian dari keluarganya. Makanya namanya family chord. Chord yang berada dari kuncinya. Contohnya nih, kalau kita bentuk chord C mayor. Nah, ini chord paling basisnya ya, chord paling basis di kunci C. Jadi kita anggap ini adalah chord basisnya. Nah, kita lanjut nih. Kita contoh pindahin begini. C-nya pindahin ke D, E-nya pindahin ke F, G-nya pindahin ke A. Nah, terbentuklah chord D minor. Ya. Kita lanjutin. Lanjutin. Nah, balik lagi ke C nih. Ya, tadi kan C mayor nih. Kita balik lagi udah ke C mayor lagi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Oh, itulah yang merupakan family chord teman-teman. Ya, ini adalah chord yang berasal dari keluarganya. Kalau teman-teman sadar semua putih. Gitu teman-teman. Family chord ini akan berguna nanti di nomor 3 ya, tapi kita coba bahas pelan-pelan dulu family chord. Kenapa tadi teman-teman aku ngebahas 2 chord paling fundamental itu chord mayor dan minor? Karena teman-teman bisa lihat bahwa family chord yang ada di dalam kunci C itu tuh gabungan antara chord mayor dan chord minor. Ada satu chord yang kita buang aja, namanya chord diminished, kita nggak usah anggap karena ini chord yang jarang banget dipakai. Tapi kita lihat chord-chord lainnya. Contohnya pas C nih, pas kita awal-awalnya mulai di C, ya, pas awal kita mulai di C, kita pas main chordnya begini nih, kita bikin triadnya atau kita bikin chordnya yang secara natural, ini tuh chord mayor sesuai dengan rumus yang 2 plus 1,5. Kita lanjut ke sebelahnya. Nah, ini chordnya kedengeran sedih, makanya ini juga chord minor. Rumusnya sama nggak? Sama juga. 1,5 plus 2. E minor, sedih. F mayor, happy. G mayor, happy. A minor, sedih. Nah, jadi teman-teman udah harus mulai hafal chordnya nih. Kalau family chord di C, di kunci C adalah C mayor,
D minor, E minor, F, G, A minor, ya. Kenapa aku bahas ini pelan-pelan dan secara komprehensif? Karena chord ini yang akan membantu kita dalam mengerti konsep nomor 3. Dan konsep nomor 3 itu yang paling mind blowing. Gimana caranya biar teman-teman punya satu lagu, teman-teman bisa nyari chordnya sendiri. Nah, sebelum kita masuk konsep nomor 3, aku pengen ngajarin teman-teman pentingnya angka Romawi dalam suatu chord. Mungkin teman-teman pernah dengar terminologi main dong chord 1 atau chord 4 atau chord 6 minor. Itu konsep sangat penting. Karena konsep itu yang akan menggeneralisasikan family chord yang di kunci C bisa ke kunci manapun. Contohnya nih, teman-teman mempunyai, kita mulai dari kunci C. Nah, si kunci C ini, teman-teman, kalau teman-teman sadar, kita lihat pelan-pelan. Kita coba nih, kan kunci C kan kita selalu mulai dari C. C, D, E, F, G, A, B, balik ke C. C ini kan anggap not pertama yang kita mainkan di kunci C. Nah, kita angkain 1. Lanjut 2, 3, 4, 5, 6, 7, balik lagi ke 1 kan, teman-teman. Nah, di 1 sampai 7 ini, teman-teman tuh sebenarnya bisa loh. Teman-teman menambahkan atau menamai chord C mayor. Jadi kita main chord C mayor. Kita bisa ngomong ini adalah chord 1 mayor karena ini kan adalah 1. Chord 1 mayor di kunci C. Contohnya kalau chord 4 mayor di kunci C, kita hitung 1 2 3 4. Oh, kita main F mayor. Chord 6 minor 1 2 3 4 5 6. A minor kalau di kunci C. Nah, mungkin teman bertanya, ngapain sih aku belajar angka Romawi, kan bisa aja ngomong langsung C mayor atau langsung ke F mayor. Nah, ini konsepnya sangat berguna bagi teman-teman yang pengen pindah kunci. Contohnya, teman-teman mainnya tuh di kunci F. Nah, kan satunya, di mana kuncinya itu mulai kan adalah sekarang di F. Jadi sekarang satunya itu adalah si F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen memainkan suatu lagu itu progresinya nggak pernah berubah, tapi chordnya bisa berubah. Ya, jadi angka Romawinya nggak akan pernah berubah, tapi isian chordnya itu bisa berubah. Contohnya, kita memainkan lagu Sayang-Sayang Si Patokaan. Dari C, pindah ke G, pindah ke C. Nah, contohnya ada penyanyi bilang, kerendahan, aduh ketinggian, coba dong pindah ke kunci F. Nah, kalau contohnya teman-teman hanya memahami cuma C, G, C, teman-teman nggak akan bisa pindah kunci. Tapi dengan teknik angka Romawi ini, di mana teman-teman menamai angka Romawinya ini 1, ini 5, ini 1, teman-teman jadi bisa pindah ke kunci F. Dimana kalau kita tinggal lihat aja, oke, kalau Sayang-Sayang Si Patokaan itu tuh dari chord 1 mayor ke chord 5 mayor ke chord 1 mayor. Artinya yang teman-teman lakukan adalah teman-teman hitung dari si kunci F. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya udah tahu, oh, artinya aku harus main F mayor, C, terus F mayor. Baru bisa pindah kunci. Itulah pentingnya angka Romawi dalam family chord. Sekarang kita lanjut konsep nomor 3, cara ngebuat progresi chord. Contohnya teman-teman main lagu Sayang-Sayang Si Patokaan. Kenapa dari C pindah ke G, pindah ke C? Kita bertanyakan, kenapa nggak dari C pindahnya ke F? Kenapa nggak dari C pindahnya ke D minor? Nah, jadi ada alurnya kan, ibaratkan. Ada alurnya chord-chord ini pindah kemana. Makanya aku pengen ngajarin teman-teman rumus yang aku jamin teman-teman gak pernah tahu, yaitu di depan ini. Teman-teman bisa lihat dari yang pertama, chord 1 itu tuh bisa ke chord manapun. Jadi kalau di kunci C, ini chord C ini nih bisa pindah ke chord manapun. Bisa ke chord D minor, bisa dari C ke E minor, bisa C ke F, bisa. Nah, aku pengen jelasin kenapa konsepnya bisa begini. Karena chord 1 itu adalah chord yang paling stabil, teman-teman. Aku tuh pengen teman-teman ngebayangin progresi chord. Progresi itu artinya adalah perpindahan chord ke chord lainnya. Teman-teman bayangin sebagai teman-teman pergi, ya. Contohnya chord 1 ini adalah chord yang paling stabil, ada rumah, teman-teman. Contohnya dari rumah pindah ke pasar, pergi ke pasar. Nah, atau contohnya teman-teman dari rumah teman-teman pergi ke sekolah atau pergi ke kantor. Itu teman-teman akan balik lagi ke rumah, bener gak? Nah, makanya rumah itu adalah chord yang paling stabil. Ya, jadi C mayor ini nih kita anggap sebagai chord yang paling stabil, yang paling enak. Ya, makanya kenapa dari rumah kita bisa kemanapun kan? Kita dari rumah ke sekolah bisa, dari rumah ke kantor bisa, karena rumah itu adalah titik awalnya, teman-teman. Itu chord 1. Sekarang chord 2 minor itu bisa pindah ke chord 5.
Oke, nah ini dihafal aja alurnya. Ini intinya alurnya tuh udah pas gitu. Contohnya kalau dari pasar kita ke mall. Jadi secara natural pindahnya ke situ. Jadi yang si chord 2 minor tuh kemungkinan besar ke chord 5. Itu tinggal dihafal aja. 3 minor kemungkinan besar ke 6 minor, ya. 4 itu bisa ke 5 atau bisa ke 1. Nah, itu biasa aja, sekali lagi harus dihafal aja. Chord 5 itu bisa ke chord 1 atau ke chord manapun. Nah, aku pengen ngejelasin tuh chord 5. Karena chord 1 itu chord yang spesial, karena chord paling stabil. Chord 5 ini adalah chord yang spesial juga, karena ini adalah chord yang paling tidak stabil. Ini chord yang paling tegang. Ibarat kalau teman-teman dari rumah, chord 5 tuh ibarat ke luar negeri. Dari rumah ke luar negeri, pas balik lagi kan capek banget kan, tapi jadi satisfying. Contohnya teman-teman ada trip nih, trips dari Jakarta pergi ke Bandung, 3 hari sama keluarga. Seru sih seru, tapi capek kan. Pas balik ke rumah tuh rasanya, wah enak banget aku akhirnya di rumah. Juga sama, makanya kenapa chord 5 itu balik ke chord 1 tuh enak banget. Karena ibaratnya ini chord yang paling tegang nih, kita dari luar negeri balik ke rumah. Makanya enak banget. Nah, si chord 5 ini teman-teman, kenapa juga bisa ke chord manapun? Karena chord 5 ini kan chord paling tegang. Jadi kita ke tempat manapun tuh ibarat jadi tetap enak, jadi lebih nyantai. Contohnya teman-teman dari luar negeri, terus pindah ke pasar, itu masih lumayan enak karena teman-teman pasar kan nggak gitu capek, tapi kan luar negeri kan capek banget. Kemanapun si chord 5 ini pergi ke chord yang biasa aja, dari chord 1 yang paling stabil atau chord manapun yang semi-semi stabil, itu tetap jauh lebih enak karena ibarat kalau teman-teman naik roller coaster nih, tegang banget, itu turun kemanapun, mau turunnya dikit atau turunnya jauh, itu tetap lebih enak gitu, karena tegangnya tuh nggak separah itu. Nah kalau chord 6 minor, kemungkinan besar ke chord 2 minor. Nah jadi ini rumus yang lumayan pakem lah, I would say ini sekitar 60-70% lagu tuh mengikuti rumus ini. Apakah ada rumus yang mungkin dilanggar? Ada. Nah itu tuh cara kita memanipulasi progresi namanya. Nah ini tuh tidak ada di dalam video ini, tapi ada di beberapa video aku yang lainnya, teman-teman bisa cek nanti. Tapi intinya begitu teman-teman. Ini rumus ibarat rumus tak tertulis progresi. Aku jarang banget ketemu, tapi inilah alur progresi. Contohnya nih, sayang-sayang si patokaan. Nah, kita pindah ke chord G. Logis gak? Logis. Dari C pindah ke G, pindah ke C. Itu logis banget, karena sesuai dengan rumus kita. Contohnya, lagu yang lain. Lagu seperti Twinkle Twinkle Little Star. F, C. Logis kan? F. Terus dari F kita bisa kita ke C. Nah, terus kita ke D minor. Terus D minor biasanya ke Do minor kemana? Ke 5. Balik ke G, balik ke C. Nah, bisa begitu teman-teman. Jadi semua tuh mengikuti rumus progresinya. Nah, mungkin teman-teman bertanya di sini. Oke, aku udah tahu rumusnya, tapi aku tahu kapan pindahnya tuh gimana. Itu teman-teman harus melihat melodinya. Contohnya, kita balik lagi ke lagu Sayang-sayang si patokaan. Kita harus menganalisa melodinya. Nah, kita lihat melodinya. Ta 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 C C C C G G E D C. Nah, teman-teman lihat. Dalam melodi sepenggalan itu, kemungkinan besar itu chord apa sih? Ta 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 ta. Lihat deh. Itu kemungkinan besar chordnya C, teman-teman. Karena kan lihat isian aku kalau mainin semua melodinya bergabungan, ini ngebentuk chord C mayor tapi ada tambahan D. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, oh, kalau chordnya isinya 135 ya logis dong, ini adalah chord C. Bener gak? Nah, apakah pas D kita bisa pindah ke G? Karena kan G kan isinya kan adalah G, B, D. Bisa nggak? Bisa aja. Bisa, tapi menurut aku kecepatan. Jadi aku kalau contohnya udah ada mayoritas melodinya adalah, kita tinggal lihat aja. Mayoritas melodi itu isian chordnya apa? Ini kan artinya isian chordnya kan mayoritasnya adalah si C kan. Yaudah, ini adalah chord C. Kita pas G. Nah ini agak menantang. Kita lihat nih. Ini isian chordnya. Itu bisa banyak kombinasinya. Kita lihat ada A. A artinya bisa A minor. Tapi A minor isinya tuh adalah A sama C. Oke. Bisa juga F. F itu kenapa ada isian si C sama A. Bisa juga G, karena ada isian D sama B, bener gak? Jadi ini bisa kombinasi antara A minor, bisa F, bisa G. Nah kalau kayak begini, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman coba-coba aja. Gak cocok. Masih lumayan cocok lah, F masih nyambung. Tapi kalau contoh G,
Jadi jauh lebih enak kan memakai si chord G ini. Jadi gitulah teman-teman, cara teman-teman bisa mencari progresi tanpa ngelihat Google. Nah, jadi aku coba konklusiin aja untuk teman-teman. Yang pertama, lihat melodinya. Terus lihat tabel yang tadi aku udah kasih. Yang ketiga, teman-teman bisa melihat, oh, teman-teman tuh awalnya tuh biasanya C, oke? Jadi awal-awalnya tuh selalu chord 1. Jadi kalau teman-teman dikunci C, kemungkinan besar itu mulainya tuh di chord C atau di chord satunya. Nah, setelah itu teman-teman bisa ngebasisnya tuh antara F sama G dulu. Jadi bagi teman-teman yang pemula, gak usah lihat D minor, E minor, A minor gak usah lihat. Tinggal coba gimana caranya biar lagu itu bisa pakai C, F, G doang. Baru kalau teman-teman yang udah nyaman dengan C, F, G, baru bisa eksplorasi E minor, A minor, sama D minor. Jika kamu pengen belajar 7 chord manis, bisa tonton video ini. Dan jika kamu kebetulan pengen belajar worship piano, bisa nonton video ini.